Oke, halo anak-anak semuanya. Nah, Ibu buat video ini supaya kalian bisa belajar juga, biar mungkin ketika Zoom kalian lupa gitu kan, atau ada yang sedang ngantuk, jadinya Ibu bisa bikin video ini supaya kalian bisa belajar di malam hari mungkin, atau ketika kalian ya sedang mau belajar lah, oke? Nah, sekarang kita masuk di materi penyimpangan semu hukum Mendel ya. Penyimpangan semu hukum Mendel. Kita udah belajar ya, hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Sekarang kita belajar tentang penyimpangan semu. Penyimpangan semu maksudnya adalah dia menyimpang dari hukum Mendel tapi tidak seluruhnya menyimpang ya. Kita lihat maksudnya seperti apa. Jadi dia tetap masih memakai rumus atau ya ketetapannya Mendel, tetapi ada terjadi penyimpangan. Seperti apa contohnya? Oke, kita lanjut saja. Next, yang pertama ada atavisme. Ya, di sini atavisme merupakan munculnya suatu sifat sebagai akibat interaksi beberapa gen. Jadi karena adanya interaksi beberapa gen, dia memberikan sifat baru ya. Contohnya pada perbedaan morfologi jengger ayam. Nah, ini dia. Dilihat dari morfologinya. Yang pertama ada jenis walnut ya, jengger dengan bentukan walnut. Kemudian ada rose, ada PA atau P, ada single. Oke. Ayo, siapa saja yang single di sini? Lanjut. Nah, kalau walnut dibikin genotipnya adalah R besar, P besar. Nih. Genotip-genotip ini yang perlu kalian pahami dan kalian hafal ya. Jadi kalau walnut, R besar, P besar. Sebenarnya kalau di soal akan dikasih tahu sih, misalnya walnut itu apa, rose itu apa. Tapi yang kalian harus paham gitu ya. Di walnut itu R besar, P besar. Di rose dia ada R besar, P kecil. Di P ada R kecil, P besar. Di single R kecil, P kecil. Kemudian kalau yang garis-garis ini maksudnya apa? Nah, ketika kita kan udah belajar Mendel kemarin ya, terus juga kita udah bahas yang tabel-tabel. Nah, ketika nanti persilangan yang di tabel itu, jadi apapun di awalannya dengan R besar dan nanti setelah yang di strip ini, strip, itu terserah mau R kecil atau R besar sama aja. Jadi yang dilihat adalah yang di awal ini, R besar sama P besar gitu ya. Kemudian ini juga sama, kalau di tabel nanti lihatnya, oh ada R besar terus P-nya kecil, ya udah berarti itu rose gitu kan ya. Kemudian ini juga, ini R kecil, P besar, berarti itu P. Yang ini R kecil, P kecil, itu single. Oke, sampai sini dipahami dulu. Jadi yang pertama ada apa? Ada atavisme dan kemudian contohnya itu untuk morfologi jengger ayam. Morfologi jengger ayam ada berapa? Ada 4. Ada walnut, rose, pea, dan single. Kalau walnut apa genotipnya? R besar P besar. Kalau rose R besar P kecil, pea R kecil P besar, dan single R kecil P kecil. Oke, next. Oke, next. Kita langsung dikasih soal di sini ya. Bentar. Oke, interaksi dua gen terjadi pada jengger ayam. Gen R mengatur jengger rose, gen P mengatur jengger P. Bila gen R dan P, R besar dan P besar bertemu, terbentuk fenotip walnut. Bila gen R kecil dan P kecil bertemu, terbentuk fenotip single. Disilangkan ayam rose, nih, berarti yang disilangkan ayam rose dengan ayam P menghasilkan ayam walnut. Bila sesama F1 disilangkan, perbandingan fenotip F2, berarti dari soal ini ditanyakan hasil perbandingan fenotip F2-nya berapa, berarti hasil akhirnya. Di sini kalau dari soal, sudah sangat jelas apa yang akan disilangkan. Ayo, apa? Yang pertama yang akan disilangkan adalah, kita bikin dulu sini P-nya. P berapa? P berapa? Apa yang disilangkan parentnya? Ayam rose. Di sini ada R besar, P kecil, P kecil. R besar, aduh, P kecil, disilangkan dengan R kecil, P besar. Oke. Nah, kemudian
Udah parentalnya udah disilangkan, apalagi yang ditentukan itu gamet. Oke, gametnya apa dari sini? Ya, gamet gimana sih, Bu? Ayo, ada yang masih bingung nggak? Ini kan makanya Ibu harus konsep awal di Mendel harus jelas dulu biar bisa kalian di materi-materi selanjutnya tentang hereditas. Nah, dilihat di sini parentalnya, yang ini sama kan? Sama, semua ini homozigot. Nah, dilihat ini R besar, P kecil, P kecil. Berarti yang diambil hanya di awal aja. Di sini karena dia sama. Berarti R besar, P kecil. Ini gametnya R besar, P kecil. Dengan R kecil, P besar. Oke. Nah, kemudian setelah gametnya ditentukan, hasilnya apa? F1-nya. F1-nya adalah R besar, R kecil, P besar, P kecil. Oke, understand? Ini ya. R besar, R kecil, P besar, P kecil. Harus kapital dulu ya. Dalam perhitungan apapun. Sudah ketemu F1 untuk menentukan F2-nya, kita silakan sesama. Parental 2 maksud saya ya. Parental 2-nya kita silakan R besar, P besar, P kecil. Silangkan dengan sesamanya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Oke. Di sini hasil gametnya berapa untuk gamet yang ini? Berarti ada R besar, P besar, gitu ya. Kemudian R besar, P kecil. Kemudian ada R kecil, P besar. Dan juga R kecil, P kecil. Oke. Kemudian lanjut di sini sama saja karena dia sama ininya. R besar, P besar. R besar, P kecil. R kecil, P besar. Dan R kecil, P kecil. Oke, sudah. Kalau sudah ditemukan gametnya, intinya gamet, dari gamet, terus F2-nya, kita buat tabel harus benar. Itu yang akan menentukan hasil perbandingan akhir. Oke. Sekarang berarti kita buat tabelnya. Ayo, kalian juga latihan di sana ya. Di sini ada R besar, P besar, kemudian ada R besar, P kecil, kemudian ada R kecil, P besar, dan terakhir ada R kecil, P kecil. Oke, kita lanjut buat. Udah ya, di sini sama aja. R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Oke, sudah. Jika sudah, seperti biasa dibuat, disilangkan. R besar, R besar, P besar, P besar, R besar, R besar, P besar, P kecil. Kalian catat sekalian ya. P besar, P besar, ya, R besar, R kecil, P besar, P besar. Kemudian R besar,
R kecil, P besar, P kecil. Lanjut, R besar. Aduh, gue nggak pakai pen ya. P besar, P kecil. R besar, R besar. P kecil, P kecil. Kemudian ada R besar. R kecil, R besar, R kecil. P besar, P kecil. Oke, lanjut. R besar, R kecil. P kecil, P kecil. R besar, R kecil. P besar, P besar. R besar, R kecil. P besar, P kecil. Kemudian R kecil, R kecil. P besar, P besar. R kecil, R kecil. P besar, P kecil. Lanjut, R besar, R kecil. P besar, P kecil. R besar, R kecil. P kecil, P kecil. R kecil, R kecil. P besar, P kecil. Oke, lanjut. R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Oke. Udah ya. Jadi ibu sekalian bilang R kecil, R besar gitu supaya kalian gak bingung pas lihat huruf-huruf lucu ini ya. Next, kita hitung untuk perbandingannya. Di sini ada kita cari untuk yang pertama si walnut dulu ya, R besar, P besar. Ada berapa di sini kita hitung sama-sama. R besar, P besar ada 1, kemudian ada 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi untuk R besar, P besar ada 9. Taruh sini ya. R besar, P besar. Ada 9. Selanjutnya, kita cari untuk yang rows. R besar, P kecil. R besar, P kecil yang mana saja? Ini 1, ini 2, kemudian ini 3. Oke. Nggak ada lagi kan? Nggak ada, berarti kita hitung ada 3 untuk R besar, P kecil. Selanjutnya kita cari R kecil, P besar untuk ayam P. R kecil, P besar 1, 2, dan 3. Ya, itu untuk R kecil, P besar atau yang P. Dan selanjutnya yang R kecil, P kecil. Nah, itu adalah yang terakhir ya, ini ya. 1. Oke, jadi untuk soal ini yang ditanyakan berasal sama F1. Disilangkan perbandingan fenotip F2-nya adalah 9:3:3:1. 9 untuk ayam walnut, yang 3 R besar P kecil untuk ayam rose, R kecil P besar untuk ayam P, dan R kecil P kecil untuk yang single. Oke, sudah paham sampai di walnut? Kita next di gen komplementer. Oke, gen komplementer ya. Nah, gen komplementer. Apa itu gen komplementer? Interaksi antara gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi, sehingga memunculkan fenotip tertentu.
Jadi di gen komplementer ini sifat yang berbeda, jadi antar gen dominan dengan sifatnya yang beda, dia akan melengkapi satu sama lain gitu ya. Sama dengannya kamu dengan dia. Kalau kamu merasa tidak saling melengkapi, mending udahan aja ya. Oke. Nah, jika salah satu gen tidak ada, maka memunculkan karakter tersebut akan hilang. Pemunculan karakter akan hilang. Ketika itu terjadinya di bunga Lathyrus odoratus. Contohnya itu ya. Nah, ini contoh nih, pemunculan suatu pigmen merupakan hasil interaksi dua gen, yaitu ada gen C besar dan gen P besar. Dilihat dari teorinya ya, teorinya jika salah satu gen yang ini di-highlight, jika salah satu gen tidak ada, maka pemunculan karakter atau fenotipnya akan terhalang atau tidak sempurna. Contohnya, di sini ada gen C besar mengakibatkan munculnya pigmen, gen C kecil tidak menghasilkan pigmen, gen P besar menghasilkan enzim pengaktif pigmen, dan gen P kecil tidak mampu menghasilkan enzim. Nah, jadi yang hanya memunculkan warna, kalau dari gen komplementer ini, dia saling melengkapi. Yang hanya memunculkan warna adalah yang ada pigmen. Oke, berarti yang hanya gen C besar dan gen P besar. Loh, kenapa Bu hanya gen C besar dan P besar? Dilihat lagi ini. Yang C besar itu menyebabkan munculnya pigmen. Yang P besar itu menghasilkan enzim pengaktif pigmen. Nah, sedangkan kalau misalnya nih, C besar, P kecil, dia mengakibatkan munculnya pigmen sih, tapi dia tidak mampu menghasilkan enzim, ini enzim pengaktif pigmen ya, yang di P kecil sama aja. Jadi dia tidak ada enzim pengaktif pigmen, bagaimana dia bisa memunculkan pigmen, gitu ya. Jadi kalau kasus di gen komplementer ini, kita lihat di sini, berarti hanya yang bisa menghasilkan warna adalah yang dominan, ya. Oke, kita lihat contoh soal saja langsung daripada kita stuck di sini. Nah, menunjukkan adanya gen komplementer antara individu. Nih ada C besar, P kecil, warna putih, dengan ada individu C kecil, P besar, berwarna putih. Nah, di sini dilihat kenapa warna putih semua, karena ini ada C besar, P kecil. Jadi di sini ya hanya karena C besar dia tidak ada warna, ya, jadi warna putih. Sama juga halnya ini. Hanya P besar saja, nggak ada C besar di sini. Jadi C kecil, P besar. Hanya satu saja yang dominan. Jadi warnanya masih putih. Nggak ada warna, ya, bukan masih putih, tapi nggak ada warna. No pigment. Oke, nah di sini langsung dikasih tahu ya, supaya kalian gak bingung melihat tabelnya kalau ibu buat sendiri. Nah, di sini persilangan antara C besar, P kecil dengan C kecil, P besar. Nih, oh ini C kecil, P besar, C besar, P kecil. Kemudian gametnya ditemukan C kecil, P besar, P kecil. Selanjutnya F1-nya disilangkan, C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, ketika disilangkan, dia berubah menjadi warna ungu. Why? Nah, kenapa bisa warna ungu? Kan padahal putih-putih nih, Bu. Karena ketika disilangkan, muncullah si dominan keduanya nih, ada C besar dan ada P besar. Begitu ya. Nah, jadi ketika sudah ada C besar, P besar, maka muncullah warna, ada pigmen gitu ya. Ada enzim pengaktif pigmen dan pigmennya juga sudah aktif. Di warna ungu gitu. Sudah kita menemukan F1-nya, selanjutnya kita silangkan sesamanya. Jadi C besar, C kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya, ditemukanlah gamet C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Ini ya. Oke. Setelah itu dibuat tabelnya sama seperti yang sudah kita pelajari. C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P kecil. Oke, kalau sudah dilihat, nih, C besar, P besar. Ya, berarti kan ada dominan di dua-duanya, C besar, P besar, berarti warna ungu. C besar, P besar, ungu. C besar, P besar, ungu. C besar, P besar, ungu. Nih, C besar, P besar, ungu. C besar, P kecil. Ini bukan ungu ya, warnanya harusnya apa? Putih. Ya, ini warnanya putih. Putih. Selanjutnya, C besar, P besar, ungu. C
C besar, P kecil, putih. Kenapa putih? Karena dia P-nya kecil, ya. Lanjut, C besar, P besar, ungu. C besar, P besar, ungu. C kecil, P besar, putih. C kecil, P besar, putih. C besar, P besar, ungu. C besar, P kecil, putih. C kecil, P besar, putih. Nah, oke, jadi paham ya di gen komplementer itu, jadi gen yang saling melengkapi. Oke, jadi harus lengkap. Jadi C besar harus punya P besar supaya bisa menghasilkan warna. Ketika hanya C-nya doang yang besar atau P-nya doang yang besar, dia tidak menghasilkan warna gitu ya, tidak ada warna kehidupan. Oke, begitu. Nah, kemudian ketika kita sudah lihat nih, oh berarti di gen komplementer kita lihat warna ungu ada berapa, kita hitung sama-sama. Warna ungu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 untuk yang warna ungu. Oke. Ungu itu kan, ini ungu ya. C besar, P besar ya, yang ungu. Nah, itu ada 9. Sekarang yang putih ada berapa yang putih? Yang putih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti yang putih itu kalau enggak C kecil P besar atau enggak C besar P kecil. Ya. Ini bisa C kecil P besar atau C besar P kecil. Ini totalnya 2 ini yaitu tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi perbandingannya untuk ungu dan putih, ya kalau yang ditanya fenotip yang sudah Ibu ajarkan, kalau ditanya fenotip berarti ungu dibanding putih, 9 dibanding 4. Tapi yang kalau ditanya genotip berarti kalian harus explain penjabaran genotipnya. C besar P besar ada berapa, C kecil P besar ada berapa, C besar P kecil ada berapa. Kalau itu yang ditanya genotipnya. Oke? Sampai gen komplementer, ada yang mau ditanyakan? Jika bingung, silakan komen. Next. Sorry. Kok ini 4? Coba 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, 7. Kenapa jadi 4 tadi ya? Oke, jadi 9 dibanding 7. Sorry ya. Lanjut.